Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argianti Hanifa dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kesehatan pada dewasa lanjut. Dewasa lanjut adalah tahap kehidupan yang umumnya dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Fase ini merupakan fase terakhir kehidupan. Pada tahap ini juga, seseorang mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial akibat proses penuaannya. Masa dewasa lanjut juga sering dikaitkan dengan berkurangnya kapasitas fisik, penurunan fungsi kognitif, serta perubahan dalam pola kehidupan sosial dan emosional, serta juga adanya perubahan kesehatan pada dewasa lanjut. Yang pertama itu ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini itu ada penurunan massa otot dan kekuatan. Kondisi ini disebut sarkopenia, yang menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah dan meningkatkan risiko jatuh. Selanjutnya ada penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Ini sering terjadi pada lansia, terutama pada wanita, dan membuat peningkatan risiko patah tulang. Penyebabnya itu karena penyerapan kalsium yang menurun dan produksi vitamin D yang menurun, serta kurangnya aktivitas fisik ketika masih muda itu dapat menyebabkan penurunan massa otot dan penurunan kepadatan tulang. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya susu yang mengandung kalsium dan vitamin D yang bisa didapatkan dari paparan sinar matahari pagi, ini tidak cukup efektif untuk dewasa lanjut atau lansia, karena sistem pencernaan pada lansia itu sudah menurun sehingga tidak dapat menyerap kalsium seefektif saat muda. Ini terjadi karena produksi asam lambung dan enzim pencernaan berkurang. Karena enzim pencernaan itu yang sangat berperan dalam penyerapan kalsium dari makanan. Dan untuk vitamin D juga itu tidak efektif lagi jika didapatkan dari paparan sinar matahari, karena produksi vitamin D di kulit lansia atau dewasa lanjut itu sudah menurun, sehingga kalsium tidak terserap dengan baik ke dalam tulang. Selanjutnya ada perlambatan metabolisme. Tubuh itu akan menjadi lebih sulit membakar kalori sehingga meningkatkan risiko obesitas atau malnutrisi pada dewasa lanjut atau lansia ini itu. Jadi karena adanya perlambatan metabolisme, otot yang ada di dalam tubuh mereka itu semakin lama itu akan menjadi sebuah lemak, sehingga ini akan menjadi risiko adanya obesitas atau malnutrisi. Yang terakhir itu ada penuaan kulit. Keelastisitas kulit itu akan menurun sehingga menyebabkan kulit menjadi lebih tipis, kering, dan rentan terhadap luka, dan juga kulit itu tuh menjadi lebih keriput dari kulitnya anak-anak muda. Yang kedua itu ada perubahan sistem kardiovaskular. Pada dewasa lanjut atau lansia itu jantung akan bekerja lebih keras karena elastisitas pembuluh darah yang berkurang. Selanjutnya itu dapat menyebabkan risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dan penyakit jantung yang meningkat, serta sirkulasi darah melambat dan menyebabkan masalah seperti kaki bengkak atau varises.
Selanjutnya ada perubahan indera. Yang pertama dalam perubahan indera itu ada perubahan penglihatan atau mata, yaitu itu terkadang menjadi rabun jauh, katarak, dan degenerasi makula yang sering terjadi semakin bertambahnya usia. Jadi ketika bertambahnya usia itu mata kita itu akan kesehatannya itu akan semakin menurun. Oleh karena itu tidak heran lagi jika orang tua atau lansia meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu atau barang, itu akan salah menyebutnya, misalkan mengambilkan baskom warna biru padahal aslinya baskomnya itu warna hijau. Yang kedua itu ada pendengaran. Pendengaran ini mengalami penurunan atau presbikusis yang dapat mengganggu komunikasi. Jadi tidak heran jika kita berkomunikasi kepada lansia itu memerlukan sabar yang lebih ekstra lagi, karena pendengaran mereka itu sudah cukup menurun sehingga kita harus mengulangi percakapan kita berkali-kali agar tersampaikan kepada mereka. Yang ketiga itu ada perasa dan penciuman. Kemampuan ini untuk mencicipi makanan dan mencium bau itu berkurang pada lansia atau dewasa lanjut, yang dapat mengurangi nafsu makan mereka. Jadi pada usia dewasa lanjut itu akan adanya perubahan pada perasa dan penciuman mereka, sehingga mereka itu jarang sekali nafsu untuk makan. Jadi tuh menurut mereka semua makanan yang mereka makan itu tuh terasa hambar. Baik, yang selanjutnya ada perubahan sistem saraf dan kognitif. Penurunan fungsi otak dapat menyebabkan kesulitan dalam mengingat atau berpikir cepat. Risiko ini dapat meningkatkan risiko demensia termasuk Alzheimer, dan koordinasi dan refleks menjadi lebih lambat. Jadi itu tidak heran lagi pada lansia atau dewasa lanjut, mereka seringkali lupa akan sesuatu yang baru saja dikasih tahu. Misalkan lansia tersebut baru saja menanyakan nama dari seseorang. Selang beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian, ia udah lupa kembali siapa nama orang yang ia tanyakan tadi namanya. Perubahan kesehatan mental dan kesehatan mental itu ada risiko depresi dan kecemasan meningkat, terutama jika mengalami kesepian atau kehilangan pasangan. Yang kedua ada perasaan tidak berdaya atau tidak berguna bisa muncul jika tidak memiliki kegiatan yang bermakna. Yang ketiga ada gangguan tidur lebih sering terjadi akibat perubahan ritme sirkadian tubuh. Oleh karena itu lansia atau dewasa lanjut itu tidak boleh dibiarkan sendirian dan mengalami kesepian. Jika kita melihat ada lansia atau dewasa lanjut, sebaiknya kita mengobrol kepada mereka, karena mereka akan merasa bahwa mereka itu tuh dianggap ada di dunia ini dan tidak akan merasakan kesepian atau bahkan kecemasan dan hingga depresi.
Selanjutnya ada perubahan sistem pencernaan. Pada lansia atau dewasa lanjut, pergerakan usus itu akan semakin melambat, yang dapat meningkatkan risiko sembelit. Produksi enzim pencernaan pada lansia itu akan berkurang, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada perubahan sistem imun. Daya tahan tubuh pada dewasa lanjut atau lansia itu akan semakin menurun, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi maupun penyakit kronis lainnya seperti diabetes, hipertensi, dan artritis menjadi lebih umum. Jadi tidak heran jika banyak pada usia lansia atau dewasa lanjut itu banyak yang mengalami penyakit kronis seperti yang sudah disebutkan tadi. Baik, sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak sesuai atau ada salah kata dalam pengucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.